Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana melakukan submit di sebuah jurnal tertentu. Jadi, kenapa ini penting? Karena memang saat ini eranya publikasi seperti itu. Jadi, baik dosen maupun mahasiswa dituntut untuk melakukan publikasi ya, terutama hasil penelitian. Kenapa? Karena memang ini bisa mendapatkan hasil kemanfaatan buat ilmu pengetahuan dan juga bisa digunakan oleh masyarakat sebagai referensi ataupun telah kebijakan bagi pemangku kepentingan. Selain itu juga, kenapa kemudian publikasi ini penting? Secara institusional ini akan menjadi nilai tambah buat institusi karena dengan publikasi ini dapat menambah angka kredit dari borang akreditasi. Kemudian juga kenapa publikasi ini penting? Karena dengan publikasi menjadi academic branding buat seorang dosen, mahasiswa, ataupun siapapun dia yang suka melakukan publikasi. Dan kenapa kemudian setiap orang harus melakukan publikasi? Karena dengan publikasi ini kita dapat mendapatkan poin juga koin seperti itu. Karena publikasi itu adalah cara kita berpendapat untuk menjadikan pendapat itu menjadi pendapatan seperti itu. Jadi memang sangat penting ya publikasi itu sebagai media kita untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan berbagi kepada banyak orang. Nah, bagaimana caranya kita agar menciptakan academic branding buat kita sendiri? Yang pertama, tentunya kita punya passion ya. Kita misalkan punya semacam passion kajian yang itu menjadi fokus kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Misalkan saya sendiri fokus di kajian kebijakan luar negeri, diplomasi dan negosiasi serta maritime security. Nah, ini yang menjadi fokus saya dalam menulis, meneliti maupun diskusi seperti itu. Setelah memiliki passion ya, terkait core kajian kita, tentunya kita harus memiliki semacam branding ya yang ditandai dengan kita memiliki akun-akun yang itu bisa membuktikan karya kita seperti itu. Contohnya seperti apa? Kita harus memiliki akun Sinta, kita harus memiliki akun Google Scholar, kita harus punya akun ID ID Scopus, kita harus punya akun Pablon dan bahkan ada namanya akun Orsheet ID. Nah, ini penting semua karena ini menjadi identitas kita sebagai seorang penulis yang diakui karena dengan adanya akun-akun tadi setidaknya kita bisa disitasi dan sitasi itu akan menentukan bagaimana indeks kita nanti jika dinilai dari angka kredit seperti itu. Dan kemudian setelah memiliki branding akun, tentunya kita harus produktif. Produktif ini misalnya kita punya timeline untuk mempublikasikan artikel atau penelitian kita. Kita harus punya timeline, misalkan setiap tahun itu kita mau publikasi di mana, kemudian berapa kali itu penting, dan kita mau berkolaborasi dengan siapa. Nah, ini juga penting. Memang menjadi penulis itu harus butuh waktu, butuh latihan, dan butuh konsentrasi. Makanya ada yang bilang dosen itu nggak ada sebenarnya jam kerjanya karena menulis itu membutuhkan waktu dan itu tidak terhitung oleh jam kerja seperti itu. Nah, saya akan membagikan tips bagaimana mensubmit artikel kita ya di sebuah jurnal tertentu, baik itu yang bereputasi maupun
tidak bereputasi seperti itu ya. Nah, saya sendiri ada di Prodi Hubungan Internasional, maka tentunya saya akan mempublikasikan artikel saya itu di apa namanya, di jurnal yang memang fokusnya di HI itu sendiri. Tapi perlu ditekankan bahwa yang namanya jurnal itu pada dasarnya dia memiliki independensi yang luar biasa sehingga dia bebas intervensi seperti itu. Jadi kalau bisa ya, kalau bisa carilah jurnal yang memang sesuai fokus kajian kita sehingga dia gampang untuk direview karena memang walaupun kita sudah submit di jurnal tidak juga tentu untuk apa namanya terbit ya, tidak juga tentu untuk terbit, tetapi juga berpeluang juga untuk terbit tergantung bagaimana kualitas artikel kita. Dan perlu ditekankan juga bahwa ketika saat ini ya eranya publikasi ya di era 4.0 ini bahkan society 5.0 maka publikasi ini menjadi hal wajib bagi institusi ya bahkan menjadi hal wajib yang dilakukan beberapa institusi untuk melakukan sidang skripsi, melakukan sidang tesis, bahkan disertasi seperti itu. Dan bahkan saat ini sudah muncul aturan-aturan di S1 misalkan tidak lagi diwajibkan untuk menulis skripsi yang berpuluh-puluh halaman. Cukup dengan melakukan tulisan di jurnal, maka itu sudah dianggap sebuah penelitian yang sahih. Nah, ini saya mau bagikan tips bagaimana mempublikasikan artikel kita di jurnal tertentu, seperti itu. Nah, karena saya basicnya di hubungan internasional, maka hal yang saya lakukan pertama kali adalah saya mengecek sejumlah jurnal yang apa namanya ada di asosiasi hubungan internasional itu sendiri. Nah, asosiasi hubungan internasional sering dikenal dengan AIHI ya. AIHI ini merupakan semacam asosiasi ya. Ini kita sudah dapat asosiasi dosen hubungan internasional yang dimana di sini terhimpun semua apa namanya semua dosen yang berkecimpung di dunia HI ya dunia HI dan memang di sini sudah terbagi epistemiknya. Jadi memang asosiasi ini sangat hidup dan sering melakukan konvensi di berbagai pertemuan dan akan dilakukan nanti di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021 ini. Nah, saya coba mereview dulu ya sebelum saya memilih atau melatih submit jurnal, maka saya mereview dulu apa-apa sih jurnal yang ada di program studi hubungan internasional secara nasional seperti itu. Nah, saya mengklik jurnal prodi ya. Tapi sebelum apa namanya jurnal prodi, saya mau lihat. Nah, ini AIHI ya. Di sini AIHI sendiri punya jurnal sendiri ya yang sudah terakreditasi Sinta Sinta 4 ya dan ini lagi call for paper. Nah, ini bisa dicek dan sudah Sinta 4. Jadi kalian bisa mempublish artikel kalian kalau sesuai standar di jurnal ini jurnalnya cukup bergensi. Nah, kemudian di AIHI sendiri kalau kita buka home ya memang lagi error ya. Nah, kita lihat nih apa namanya jurnal prodinya seperti itu. Nah, ini sejumlah jurnal prodi yang ada di Asosiasi Hubungan Internasional. Nah, kita mulai dari kita review satu-satu ya. Jurnal Global Strategis punya Airlangga ini Sinta 2 ya. Kemudian ada Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga ya, ini jurnal mahasiswa. Kemudian ada Andalas Journal of International Studies. Nah, ini punya Andalas Sinta 2 juga. Ada jurnal ASEAN Studies. Nah, ini merupakan jurnal yang pertama kali di HI memiliki jurnal yang berbasis Scopus ya. Ini punya BINUS, kemudian ada JILS, kemudian punya BOSOA, kemudian ada jurnal Transformasi Global,
Brawijaya ini belum terakreditasi, jurnal transnasional ya, belum terakreditasi juga, ada Indonesian Perspective yang sudah terakreditasi Sinta 3, ada Wanua punya Unhas, kemudian ada jurnal global dan politik internasional punya UI ya, ini Sinta 2, ada integratif ya, ini juga punya Sunan Ampel, kemudian ada insignia ya, ini Sinta 4, Asia Pacific Studies punya UKI, ada global dan local intersection, ini Muhammadiyah Malang, ada jurnal hubungan internasional punya Muhammadiyah Yogyakarta, nah ini juga ini Sinta 2, kemudian ada Islamic War and Politics, ini Sinta 3 ya, ada Intermestic punya Pajajaran ya, ini Sinta 2, kemudian ada Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Parahyangan, ini juga Sinta 2, ada Transborder Pasundan, ini Sinta 4, ada Verity punya Pelita Harapan, dan ini punya kita ya, Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional punya UPN Veteran Jakarta, dan ini sudah terakreditasi Sinta 4, Sinta 5, ada Jurnal Diplomasi dan Keamanan UPN Yogyakarta, ada Jurnal Power punya UPU, ada Aegis ya punya Presiden, ini Sinta 4, kemudian ada transnasional juga punya Universitas Riau, dan ada Jurnal Internasional dan Diplomasi Universitas Satya Negara. Jadi kalau kita lihat dari berbagai jenis jurnal yang ada di AIHI ini, ada yang terakreditasi, ada yang belum terakreditasi, ada yang Sinta 2, ada yang Sinta 3, ada yang hanya satu Sinta 1, kemudian ada Sinta 4, dan ada juga Sinta 5. Jadi memang sangat bervariasi. Nah, sejumlah jurnal ini belum memenuhi semua jurnal yang ada di program studi HIC Indonesia. Kedepannya nanti akan diupdate, tapi setidaknya jurnal-jurnal ini mampu merepresentasikan bahwa AIHI itu cukup aktif untuk memberikan luaran ya, peluang luaran bagi lulusan maupun penstudi HI di Indonesia. Nah, kali ini kita mau coba submit jurnal di sebuah jurnal ya, ini apa namanya, JAS ya, punya BINUS. Saya mau submit artikel ya, JAS. Nah, kita klik JAS-nya, kita tunggu beberapa waktu. Nah, ini adalah tampilan jurnal JAS. Jadi kalau kita lihat desainnya sangat bagus ya, karena memang sudah terindeks Scopus, luar biasa ya. Ini merupakan jurnal yang bisa dicontoh oleh para pengurus jurnal dan tentunya akan menjadi hal positif buat asosiasi. Nah, pertama-tama kita lakukan register dulu. Ya, kita coba bikin akun ya. Ini kita ketik saja Laude Muhammad, kemudian Fathun, afiliasinya UPNVJ, kemudian kita kasih huruf besar, kemudian country kita isi ya, kita isi. Coba bentar, kita kasih turun dulu. Turun Indonesia ya, kita pilih Indonesia. Setelah kita pilih Indonesia, kita pilih nih email yang kita mau gunakan kayak gitu. Jadi harus email yang bisa aktif lah kayak gitu untuk digunakan sebagai pemberitahuan kepada Anda bahwa jurnal tersebut
bisa memberikan informasi tentang perkembangan artikel Anda. Itu. Nah, saya pilih salah satu email saya, ya. Kemudian saya bikin username. Ya, username ini kalau bisa ya gabungan antara huruf dan angka, jadi jangan sampai tidak kombinasikan untuk mencegah juga adanya hacker-hacker kayak gitulah sehingga akun Anda bisa dibobol. Seperti itu saya pilih ini. Fathun 89, saya tulis passwordnya ya. Passwordnya, kemudian repeat password. Kita mengulang password yang sama. Setelah itu kita lihat di sini. Kita milih nih di antara ini. Apakah misalkan kita mau direkam atau tidak, apakah Anda mau mempublikasikan, tidak diberitahu, atau misalkan Anda mau menjadi reviewer dalam submission jurnal. Kalau saya sih milih tiga-tiganya. Jadi di sini nih revising interest. Saya itu foreign policy. Kemudian diplomasi. Kemudian maritim. Security. Oke, security. Nah, jangan lupa tekan I am not a robot ya. Kita lihat Gmail-nya ini menunjukkan kita memilih gambar agar apa namanya? Oke, berarti sudah benar. Dan kita tinggal meregister data kita. Oh ya, ini ada yang salah, berarti kita harus cek. Ada username, contain details, karakter. Nah, harus beda katanya antara ini ya. Ini kita ganti passwordnya. Oke, kita register. Masih salah juga. Oke, katanya masih perlu gabungan ya. Coba kita ganti biar nggak sama. Ini. Oke, sudah. Apakah, oh ya, repeat password. Coba. Masih belum diterima juga. Oh, katanya username-nya udah pernah dipakai sama orang. Oke, kita ganti lagi. Berarti kita ganti ini.
Nah, kita jangan lupa ya untuk memberikan notifikasi kepada Anda. Jadi klik save, jadi otomatis. Nah, setelah save, Anda harus mengecek email Anda untuk memberikan notifikasi. Kita cek email untuk memverifikasi email kita agar bisa join atau bisa register dari jurnal tersebut. Nah, ini sudah ada notifikasinya. Tinggal kita klik yang ini ya. Kita klik. Nah, ini sudah bisa kita join ya. Sudah diverifikasi. Ini tinggal kita login aja. Login dengan nama Fatun LM dengan passwordnya. Oke. Nah, ini udah muncul kayak gini. Nah, di sebelah kanan ya atau sebelah kanan ini ada new submission. New submission ini menjadi tanda kepada kita untuk mengirimkan artikel terbaru kita ya. Arsip ini semacam jurnal atau artikel yang pernah kita submit di sini. Jadi ini my issue. Nah, kita di sini mengklik new submission untuk mensubmisi artikel kita ya yang terbaru yang kita sudah siapkan. Nah, perlu ditahu bahwa OJS yang dipakai oleh JAS ini adalah OJS 3 ya. Jadi sudah pakai OJS PKP Index, jadi cukup komprehensif, jadi tampilannya cukup baik sekali. Nah, kita klik new submission. Nah, di sini kita pilih ya. Jadi kita akan melewati 5 tahap untuk sampai kepada finish dari artikel ini ketika kita submisi ya kayak gitu. Nah, kita pilih artikel. Nah, kita ini jenis artikelnya apa? Apakah book review atau research note atau practice note, review artikel atau artikel biasa. Jadi memang ketika kita mau mensubmission artikel yang kita tulis, kita harus memastikan bahwa artikel tersebut itu jenisnya jelas seperti itu. Nah, saya sendiri akan mensubmit artikel seperti itu. Nah, jangan lupa di sini ada statement-statement yang menjadi komitmen para penulis agar tidak lupa mengklik ini semua karena ini menjadi aturan. Salah satu hal pentingnya melakukan klik ini adalah biar ini menjadi komitmen para penulis agar tidak menjadikan submission ini secara ganda. Jadi jangan sampai Anda melakukan submission itu 2 kali kepada jurnal yang berbeda. Jadi habis submit di sini, di JAS misalkan, kemudian submit di tempat lain. Nah, itu tidak bagus secara etik publikasi. Nah, jangan lupa klik yes di sini. Terus I agree ya to able copyright statement, artinya Anda setuju dengan statement yang ada di atas tadi ya. Kemudian I agree dengan my data ya. Kemudian baru kita save. Nah, kita lanjut di tahap berikutnya untuk mensubmit artikel kita. Nah, di sini udah ada. Apakah jenisnya itu kembali akan dipilih? Ada source text, ada dataset, ada data analysis, ada transcript, research result, kemudian research material, research instrument, artikel teks, dan seterusnya. Jadi ini penting buat kita agar kita tidak salah memilih ya. Kita pilih artikel teks, terus kita mau submit artikel kita pilih klik upload file ya. Kita pilih dokumen, kita cari file kita ya. Dan kita 2021 artikel. Nah, kita pilih, saya udah siapkan sebenarnya artikelnya. Kita perpisah dulu.
Ini saya udah siapin artikelnya tuh yang sebentar biar tidak salah apa, salah klik. Nah ini artikelnya ya, Just Binus. Nah ini kita klik. Oke. Nah ini artinya artikelnya sudah kita submit ya. Ini masih bisa dirubah ya, change file. Nah kita masih bisa merubah file. Kemudian kita continue. Nah continue ini kita sudah ada di review details. Kita periksa kembali apakah artikelnya mau diedit ulang atau bagaimana, atau ini sudah menjadi artikel final kita, seperti itu. Kalau memang ini sudah final, maka kita continue. Nah, di sini kita mau dikonfirmasi apakah kita mau menambahkan artikel atau tidak, seperti itu. Pada dasarnya ini menjadi pilihan. Jadi kita tidak mesti untuk menambahkan file dan boleh juga menambahkan file, itu pilihan. Jadi saya sendiri itu tidak akan menambah file, jadi saya cukup complete aja ya. Complete. Nah, ini sudah tertanda 1 September 2021, jenisnya artikel teks. Kemudian ini filenya ya dalam bentuk dokumen. Nah, tinggal berarti saya lagi ada 3 langkah untuk artikel ini ya, untuk menyelesaikan artikel ini. Nah, karena saya sudah memeriksanya dengan sangat detail, dengan jenis file dan seterusnya, maka saya save and continue. Nah, di sini kita coba untuk menuliskan data atau metadata dari artikel yang kita submit tadi. Penting buat apa namanya data ini untuk menjadi bukti bahwa kita tuh dapat memberikan informasi kepada pemilik jurnal. Nah, saya klik IARS, prefixnya, International Relation. Nah, kemudian saya cari file tadi ya, untuk meng-copy paste dari data yang saya punya, karena ini penting untuk sebagai basis data kita ya. Tadi itu ini filenya. Nah, ini kita lihat ya, judulnya global dan seterusnya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita Ctrl Z dulu. Paste di sini. Kemudian, nah artikel kita itu subtitlenya apa? Kajiannya maksudnya. Nah, ini itu ada di kajian City Diplomacy. Seperti itu ya. Nah, di sini kita disuruh untuk mensubmit abstraknya. Jadi kita copy paste abstraknya ya. Kita copy paste di sini. Nah, setelah copy paste abstrak, kita turunkan. Ini udah jelas ya, udah di checklist semua. Nah, tinggal kita diminta keywordnya apa. Nah, ini keyword ya. Kita coba copy paste. Ya. Copy paste. Oke. Kemudian kita juga diminta referensi ternyata. Nah, kita coba copy paste referensi yang kita punya sebagai upaya untuk memberikan informasi. Ini referensinya, ada buku maupun jurnal yang sudah kita
buat ya secara otomatis. Kita cek kembali. Ini bibliografi ya. Ya, kita ulang biar nggak salah. Oke, kita semua kita copy, kemudian kita paste di sini, baru kita save and continue. Nah, setelah kita konfirmasi nih, the submission has been upload dan seterusnya. Nah, ini cuma konfirmasi apakah upload kita itu kita merasa tadi metadata kita itu sudah sempurna atau sudah lengkap, sehingga ketika kita mensubmisi artikel kita itu penting untuk memeriksa, meneliti, melihat kembali artikel kita agar tidak keliru dalam mensubmit artikel. Nah, di sini karena saya anggap file saya sudah final, maka saya finish submission. Nah, di sini ditanya lagi, are you sure submit article to the journal? Artinya dia mau menyampaikan apakah Anda sudah setujulah intinya dengan submission yang Anda lakukan tadi ya di awal-awal tadi, termasuk mengisi metadata seperti itu. Nah, karena saya sudah setuju, maka saya klik OK. Kita tunggu beberapa menit. Sambil proses. Jadi penting sekali kawan-kawan untuk mempublikasikan artikel kita ya. Tadi konfirmasi bahwa artikel kita itu sudah tersubmit dengan sempurna ya. Jadi secara lengkap telah kita serahkan kepada pihak jurnal untuk memenuhi syarat-syarat atau standar-standar tertentu yang sudah dimiliki oleh para pihak jurnal. Artinya kita harus menyepakati apa-apa yang telah kita komitmen di awal tadi. Nanti perkembangan jurnal itu kita bisa lihat di akun kita ya. Ini my view profile. Ini akan menjadi bagian data kita ya untuk melihat bagaimana artikel kita itu bisa dilihat seperti itu. Dari ini kita coba lihat bahwa artikel kita sudah selesai disubmit dan tentunya kita akan menunggu hasil dari hasil dari review ya dari pihak jurnal. Nah, kita akan menunggu di sini ya kapan ya hasil review itu akan diberikan kepada kita ya, submission. Ini artikel kita ya. Ini artinya di sini kita punya artikel satu yang kita sudah submit. Ini statusnya nanti akan terlihat seperti ini ya. Nanti akan dijawab oleh para pihak jurnal ya. Bagaimana jurnal ini dapat memutuskan apakah artikel kita ini layak atau tidak layak dipublikasi. Jadi sebagai seorang penulis jurnal ya Anda harus mengerti bahwa ditolak, merevisi, kemudian kemudian mensubmit ulang itu adalah bagian dari dinamika submission jurnal. Jadi kalau ditolak ya coba lagi, kalau ditolak coba lagi, kalau ditolak coba lagi. Jadi itu yang harus kita lakukan dan kita jangan berhenti untuk menulis karena dengan menulis ini kita mampu menyampaikan gagasan kita, pendapat menjadi pendapatan, karena intinya sih seperti ini, kalau kita tidak punya banyak uang untuk
mempengaruhi orang, kita tidak punya banyak kekuasaan untuk mengontrol orang, maka dengan pendapat atau dengan gagasan kita bisa menjadikan orang percaya sama kita, orang bisa tahu kita, bisa kenal kita, dan perlu ditahu juga dengan menulis ini dapat dimanfaatkan sebagai amal ibadah juga untuk di hari kemudian. Perlu juga saya sampaikan bahwa ketika submission ini ya nanti itu akan dijawab langsung oleh pihak jurnal terkait sudah proses in review, sudah proses editing, itu akan diinformasikan melalui jurnal ini perkembangannya. Jadi diharapkan kalau Anda sudah melakukan submission untuk terus memantau link OJS-nya ya seperti ini sehingga mudah buat Anda untuk memantau perkembangan apakah artikel Anda itu layak dipublikasikan atau tidak. Dengan seperti itu berarti Anda serius untuk mempublikasikan artikel sehingga bisalah bermanfaat buat orang lain. Ingat, ditolak itu bukan berarti tidak bagus. Itu artinya kita masih membutuhkan waktu belajar yang lebih baik. Ditolak itu bukan berarti kita itu buruk. Artinya kalau kita ditolak, kita diberi kesempatan untuk berdiskusi kembali, melihat kembali apa yang telah kita buat. Karena ketika kita menulis ini, berarti kita sedang ingin menyampaikan pesan ya kepada orang lain dan ingin menyampaikan gagasan kita agar dibaca oleh orang lain. Kita ingin menyampaikan suara kita ya melalui artikel ini kepada orang lain agar bisa dijadikan rekomendasi seperti itu atau bisa dijadikan semacam bahan telah untuk proses kemanfaatan ke depannya. Saya pikir itu untuk submission sebuah jurnal. Silakan dicoba kawan-kawan bagi mereka yang jurusan HI ya untuk melakukan submission jurnal. Jangan coba melelahkan diri ya dengan hal-hal yang bersifat kemalasan. Jadi kalau dengan mencoba itu adalah setidaknya satu langkah untuk melakukan perubahan. Tetapi kalau sama sekali tidak mencoba, itu sama saja kemalasan. Jadi itu hal yang tidak bagus. Saya pikir itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Ini menjadi bahan telah buat kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.